Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Newsline Metro TV. Kita akan lanjutkan pembahasan bersama dengan Bapak-Bapak narasumber saya pada hari ini. Saya akan ke Pak Beni lagi. Pak, tadi sudah disinggung tentang jenis-jenis tindak pidana ataupun pelanggaran dalam proses pemilu ini. Tapi mungkin bisa di-exercise lagi Pak, terkait dengan apakah hanya tindak pidana atau ada justru juga yang administratif sifatnya? Ya, di Bawaslu sendiri kan punya kewenangan menangani tindak pidana pemilu dan juga pelanggaran administratif pemilu. Nah, tentu di dalam proses penanganannya juga berbeda. Tadi sudah saya sampaikan terkait pidana pemilu itu pasti akan diproses di sentra Gakumdu. Karena namanya pidana, tadi disampaikan juga oleh Pak penyidik dan juga Pak Jaksa bahwa itu harus bersama-sama, ya. Artinya tidak bisa ditangani oleh Bawaslu sendiri. Dan memang perintah undang-undang jelas, sentra Gakumdu terdiri dari Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan. Nah, terkait administratif pemilu itu memang diselesaikan oleh Bawaslu sendiri melalui mekanisme persidangan. Nah, maka kami juga nanti kalau misalkan menyelesaikan pelanggaran administratif biasanya dengan mekanisme adjudikasi. Jadi kami menjadi hakim lah, kurang lebih begitu. Dan nanti output daripada perkara administratif pemilu kita buat putusan. Nah, putusan itu yang menjadi vonis ya, apakah ini melanggar administratif pemilu atau tidak. Nah, terkait pidana pemilu misalkan terkait perkara politik uang, lalu kampanye di tempat ibadah, terus misalkan ini pejabat negara sampai kepala desa itu kan tidak boleh membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, itu juga masuk pidana pemilu. Sehingga itu menjadi berbeda. Kalau administratif biasanya itu menyangkut tata cara, mekanisme dan prosedur dalam tahapan pemilu gitu ya, yang biasanya itu menyangkut di KPU ya kan, atau di peserta pemilu. Nah, jadi berbeda dari sisi pasal maupun substansi ya, antara pelanggaran administratif dan pidana itu tentu substansinya berbeda. Oke, kalau terkait dengan pidana Pak Gilang, ini ada kita kenal yang bisa umum ada tindak pidana umum, tapi kan dalam pemilu ada tindak pidana pemilu. Apa sih Pak perbedaannya? Kemudian saya dapat informasi juga ada tindak pidana pemilu dan saat pemilu. Nah, seperti apa Pak perbedaannya? Baik Mbak, untuk perbedaannya yang pertama tentu dari aturan yang digunakan. Di mana tindak pidana umum ini kita menggunakan aturan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan untuk pemilu tentu kita menggunakan Undang-Undang Pemilu. Yang hal krusial yang pertama itu adalah delik perbuatannya berbeda antara pidana umum dengan pidana pemilu. Delik-deliknya berbeda karena aturan berbeda. Kemudian yang kedua terkait dengan beracaranya atau penanganan perkaranya. Penanganan perkaranya untuk tindak pidana pemilu itu ada limitasi, ada batas waktunya. Sehingga proses penanganannya itu singkat. Kami harus melaksanakan penanganan dengan cepat. Dan yang perlu saya garis bawahi terakhir terkait dengan pelaporannya berbeda. Bila mana tindak pidana umum biasa, masyarakat bisa langsung melaporkan kepada kepolisian atau kantor-kantor kepolisian terdekat di wilayahnya. Sedangkan untuk tindak pidana pemilu itu dilaksanakan atau dilaporkan ke Bawaslu setempat atau pengawas pemilu setempat. Jadi ujung tombaknya untuk tindak pemilu berada di Bawaslu. Seperti itu Mbak. Oke, Pak, tapi kita juga tahu juga di era digital saat ini banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran ataupun masifnya informasi. Baik. Nah, kalau untuk hal seperti ini apakah ini termasuk ranah yang ada di Gakumdu atau seperti apa sih Pak? Oke. Untuk Gakumdu sendiri kan satu kesatuan dalam sistem yang dinamakan Operasi Mantap Berata Mbak. Di mana Operasi Mantap Berata itu tidak hanya Gakumdu tapi ada penegak-penegak hukum lainnya. Utamanya terkait dengan mungkin tentang cyber. Di sana kita tergabung dalam satu kesatuan Operasi Mantap Berata sehingga untuk penanganan nanti kita akan melakukan pemilahan-pemilahan. Yang mana menjadi domainnya Gakumdu, mana menjadi domainnya tindak pidana umum atau menjadi tindak pidana cyber. Kurang lebih seperti itu. Ada pembagian-pembagiannya dalam operasi. Ya, jadi masing-masing sudah punya bagiannya ya Pak? Siap, terkait sudah dengan ada pelanggaran yang dilakukan di proses pemilu ini. Betul, siap. Baik, saya ingin tanya ke Pak Roland sekarang. Tadi kan sudah dijelaskan perbedaannya, ada delik-delik yang berbeda. Nah, kalau dasar hukumnya kita lihat tipologi seperti apa sih Pak? Macam-macam pidana dalam pemilu ini? Izin Mbak ya.
di KUHP sendiri, baik yang lama atau yang baru kan dikenal namanya asas lex specialis derogat lex generalis. Dan dari situ kita berangkat ada yang namanya undang-undang pemilu nih, undang-undang nomor berapa tahun 2017. Ya, 7. Nah, di situ ada namanya tindak pidana pemilu. Kalau secara klasifikasi sebenarnya ada kurang lebih 20 macam perbuatan pidana di situ. Dan itu tadi disampaikan oleh Pak Gilang, tata cara penanganannya berbeda. Tapi ini berbeda juga dengan pidana biasa yang terjadi pada saat pemilu. Nah, itu juga bisa dibedakan. Tadi mungkin maksudnya Mbak, misalnya ada pencemaran nama baik, menyerang salah satu peserta pemilu yang melalui forum ITE. Nah, itu memang sifatnya pidana biasa dan itu bisa dilaporkan langsung ke teman-teman penyidik. Tapi penanganannya berbeda. Tadi yang jelas kalau terkait dengan pidana pemilu sendiri, yaitu semua jenis pidana yang tercantum dan termaktub dalam undang-undang pemilu. Itu aja sih sebenarnya. Oke, terkait dengan mekanismenya kan berjalan dengan cepat ya Pak. Betul. Kalau proses sampai nantinya akhirnya berkas tersebut naik ke tahap akhir di meja hijau gitu, pengadilan pemeriksaan itu ada berbeda juga nggak Pak dengan kasus? Ada tahapannya. Tadi kan dijelaskan oleh Pak Beni, laporannya dengan Pak Gilang, laporannya masuk di teman-teman Bawaslu. Lalu dilakukan pembahasan, proses itu sekaligus penyelidikan. Nah, lalu setelah itu teman-teman memutuskan apabila ini berjalan penyidikan ya. Penyidikan itu 14 hari itu ranahnya saya dan pra penuntutan, sebenarnya penyidik dan pra penuntutan meneliti berkas. Jadi kita 14 hari itu harus memutuskan ini bisa atau tidak. Pas dan tadi karena Setraga Kumdu adalah zero mistake, ya kita ya berarti perkara ini sudah goal, harus maju ke persidangan. Begitu sudah kita P21 14 hari, 7 hari kita harus sidang, itu Mbak timingnya. Dan kalau nggak salah ada lagi timing 3 hari eksekusi. Dan ini bedanya, kemarin Bawaslu sempat ngeluarin per Bawaslu 3 ya. Kita juga nggak terpaku pada kehadiran si tersangka nih. Dengan ada per Bawaslu yang baru, in absensia kita bisa. Jadi kita sidang aja terus deh, orangnya ada apa enggak, kita jalan terus pokoknya. Baik, siap. Kita akan lanjutkan pembahasan terkait dengan identifikasi tindak pidana pemilu, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetap bersama kami di Newsline Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.